Bedanya itu Ustaz, kalau dalam doa itu kan ada Allahumma firli atau Rabbi firli, bedanya itu apa gitu? Baik, mantap. Waalaikumsalam. Allahumma firli, ya Allah ampuni aku. Kita langsung kepada zatnya. Rabbighfirli, kita kepada sifatnya yang maha pengampun. Ya Allah yang maha pengampun, tapi kita puji dia. Tapi yang kita tuju adalah dia juga. Misalnya Ustadz yang baik, Ustadz mintalah duit, berarti dengan saya langsung. Yang baik mana Ustadz? Minta duit. Jadi ibu memuji dia dulu baru kepadanya gitu kan. Mana bagus? Ya bagus, pujilah. Tapi maksudnya kepadanya, bukan memujinya untuk diri kita, tapi untuk dia. Huwallah la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusrikun wallahul khaliqul. Kan Allah dulu kan dia. Huwallah, dialah Allah. Khaliqul, pencipta. Bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu, pujilah dia, hebatkanlah dia, ya kan? Semuanya bertasbih padanya, semuanya memujinya, semuanya memujinya, semuanya mematuhinya, semuanya apa lagi itu? Menghebatkan dia. Yusabbihu lahu, semuanya menghebatkan lahu. Hu-nya siapa? Allah. Hu-nya siapa? Allah. Hu-nya siapa? Zatnya. Orangnya, tapi nggak boleh sebut orang. Paham bu? Jadi yang kita sembah tuh huwa. Siapa huwa tuh? Allah. Maka disebut Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Huwa itu kan kalimat ketiga kan? Ya kan? Dia kan? Ibu dan saya, kita sama-sama menyembah dia. Dia. Siapa dia tuh? Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dirinya huwa. Kan kul huwa, katakanlah dia. Kan dia sendiri tuh ngomong. Siapa dia tuh? Allah. Allahus samad. Allah tempat meminta. Allah tempat menyandarkan semua urusan. Allah tempat kita menyembah. Allah tak beranak, tak berak-beranakkan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat ahad. Tak ada satupun yang bisa disamakan dengan, dan sama-samanya. Tak boleh disama-samakan. Maka kalau akidah usul salasa ada disama-samakan. Allah turun ke langit dunia seperti aku turun dari mimbar ini. Maaf ya, ibu yang belajar akidah usul salasa. Allah turun ke langit dunia itu malam hari kan ada tuh. Siapa yang berdoa Allah turun ke langit dunia. Yang turun tuh bukan zatnya bu. Yang turun tuh apa? Allah turunkan rahmatnya. Allah turunkan sifat kasih sayangnya. Ya Allah Ta'ala tuh yang meliputi segalanya. Nggak bisa kita bayangkan. Bongak awak bayangkan tuh putu yang mau putu leher awak dia. Jadi apa yang perlu kita apa? Patuh. Paham? Paham nih? Yakin dengan kepatuhan. Paham? Jadi Rabbi itu menyebut sifatnya. Ya, bos langsung aja Allahumma ya Rabbi, langsung aja. Ya Allah, engkau Tuhanku yang mengatur aku. Kan bagus tuh. Namanya disebut, dianya disebut, sifatnya disebut. Lalu Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Rabbu ya Arhamar Rahimin ya Zal Jalal wa Ikram ya Alim ya Halim. Ya Malik, ya Kudus, ya Ghani. Tapi ada orang hanya nyebut ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani. Dia ingin kaya. Dia puji-puji Allah Ta'ala, tapi dia maksudnya ingin kaya. Ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani. Dia panggil ya Ghani, Ghani, tapi dia bukan untuk Allah, untuk jadi kaya. Akhirnya masuk si Ghani. Tahu ibu si Ghani? Rupanya jin tu ada juga namanya Ghani bu. Masuk dia. Lalu pas di Turkiah, siapa namamu? Namaku Ghani, kata dia. Ngapa kau masuk? Tiap hari aku dipanggil-panggil Ghani, Ghani, ya Ghani, Ghani. Hati-hati zikir Asmaul Husna kalau tak berujung hanya untuk Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Siapa yang ngamalkan ini nanti dia akan memiliki sifat kasih sayang. Maka orang kalau nengok dia orang langsung sayang. Maka dia amalkannya lah. Ya kan?
Ya Rahman ya Rahim, Ya Rahman ya Rahim, Ya Rahman ya Rahim. 1000 pagi 1000 petang. Ya Rahman ya Rahim, Ya Rahman ya Rahim, Ya Rahman ya Rahim. Nanti supaya kalau orang nengok awak, orang senang langsung jadi piti awaknya. Kan? Orang senang dengan awak. Tak ada orang benci sama kita. Ya Rahman ya Rahim. Tengok naik motor di simpang, orang senyum semua sama kita. Ya Rahman ya Rahim. Tahu-tahu kesurupan. Pas di ruqyah, siapa namamu? Namaku Rahman dan Rahim. Ngapa kau masuk? Aku dipanggil-panggil tiap hari. Rupanya jin. Paham, Bu? Tapi kalau zikir yang paling selamat, takkan ada jinnya satu ya, Bu. Apa zikirnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu zikir selawat tuh dahsyat tuh. Saya kalau baca itu agak-agak menahan air mata karena pemahaman ilmu tentang itu dikasih kau kan. Nah, saya ambil Tijani, saya ambil Nasabandi Khalidi, itu jalan saja. Jadi jangan bilang tarekat itu sesat ya. Tarekat itu jalan untuk belajar taat pada Allah. Ada 70 lebih tarekat Mu'tabarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tarekat Ahlus Sunnah Jamaah, tapi ada juga tarekat yang sesat. Yaitu tarekat apa? Filsafati. Belajar tentang filsafat. Ahli kalam aja. Mana tuhnya dia? Di mana dia tuh? Ngomong salat enggak? Macam mana dekat sama Allah? Udah dekat kali ya? Dekat. Allah tu sedekat urat leher. Hayya 'alas shalah. Enggak pergi salatnya dah. Apa tu? Awak solat tu solat tu lain tu pada tu. Yang solat tu masih belum makrifat. Gitu. Belum makrifat. Yang tak solat ni dibilangnya dia makrifat. Karena udah paham betul sama Allah. Eling aja dia. Sebenarnya bukan makrifat, sesat itu. Yang makrifat tu apa? Pemahaman betul-betul dia tunduk. Ya kalau zahirnya kan yang ditundukkan tu zahir. Ruh itu kan memerintahkan pada zahir. Ruh, zahir kita apa? Nafsu. Ya nafsu itu perintah. Solat, solat. Zakat, zakat. Sedekah, sedekah. Pergi haji, pergi haji. Calik bini orang, tunduk pandangan. Jangan calik bini orang, lupa bini awak. Kan itu kan. Artinya patuh. Patuh dalam membawa zahirnya. Lalu ada makrifat. Awak lah makrifat gua. Terbayang gua. Tu nak makrifat namanya. Tu sasek namanya tu. Sesat maksudnya. Nak makrifat tau. Ya, Bu. Bu. Saya tutup dengan sebuah kisah. Manusia biasa-biasa saja, tapi tauhidnya luar biasa. Namanya Yakobet. Siapa Yakobet, Bu? Yakobet tak kenal Ibu? Ibu Nabi Musa alaihissalam. Pernah tak dengar nama ayah Nabi Musa alaihissalam? Tak pernah kita dengar cerita ya. Tapi kenapa ibu Nabi Musa alaihissalam? Jadi Fir'aun ketika memerintah itu, dia kan ngaku dirinya Tuhan kan, Bu? Saya ceritakan tentang pembangkang Fir'aun dulu ya. Boleh tambah 15 menit lagi? Fir'aun itu, Bu, dalam kisah para rasul, kisah orang-orang dulu, kisah dalam kitab, Fir'aun itu pernah didatangi iblis. Iblis datang pada Fir'aun. Apa kata ke iblis? Bahasa Minangnya, Bu, on gitu ya. Wa angku yo hebat on gitu ya. Ngerti Bu bahasa Minang? Bahasa Indonesia gini ya. On, kamu nih ya hebat on gitu. Ngapa pula hebat kata Fir'aun? Akunya dikutuk Allah Ta'ala sekali cuma gara-gara aku sombong aja, tak patuh aku sama Allah Ta'ala, tak mau hormat sama Adam, dikeluarkan aku dari surga karena aku sombong dan tak patuh. Sombong tadi membuat tak patuh. Tapi aku masih percaya Allah tuh masih beriman, aku beriman dia kan, tapi dia nggak bertauhid. Jadi kalimat iman tapi dia nggak bertauhid. Dia masih percaya Allah menciptakan dia, halaqtani min nar wa halaqtahu min tin, kau jadikan aku dari api sedangkan dia dari tanah, ana khairu minhu. Akhirnya rusaklah tauhidnya, ya kan gitu kan. Ambo aden dikaluan dari surga, masuk neraka mo, maksudnya kan. Wa ang yu santiang daripada ambo. Kok santiang mas Minang, Bu? Ibu yang Jawa nggak ngerti. Santiang tuh yo mantap gitu kan. Mantap kali kamu nih kata iblis. Apa mantapnya? Aku cuma ngaku tak mau hormat aja dikeluarkan. Kau lebih parah pada lebih mantap aku. Apa tuh? Kau ngaku Tuhan kau. Kan kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la dalam surat An-Nazi'at kan. Kata iblis, hebat kau ngaku Tuhan kau. Kalah aku. Kata Fir'aun, bukan gitu iblis. Apa tuh kata Fir'aun? Apa itu kata iblis? Gini iblis, aku kan manusia nih. Manusia kan punya potensi untuk taat dan
untuk membangkang. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini kisah ini saya tambah sedikit. Jadi dalam dialognya itu, Iblis, nanti menjelang aku mati, aku taubat. Ini mantap Firaun ini kan, karena Allah Maha penerima taubat. Sampai digarah-garah kan masih Allah terima taubat. Kan keren juga tuh kan. Nah, aku ini udah mengaku Tuhan, nanti sebelum aku mati aku taubat. Apa kerayuan iblis? Iblis kan tidak mau selamat nih umat Nabi, cucu Nabi Adam ini mau disesatkannya semua. Disesatkan sama iblis. Apa kata iblis? Yo wa anggo, bahasa Minang loh liatnya. Apa kata iblis? Firaun, bodoh kau. Kau sudah ngaku Tuhan. Kau sudah hebat, sudah diagungkan. Gengsilah kau kalau mau tobat. Bikin malu aja. Percuma aja kau ngaku-ngaku Tuhan sekarang. Ngapain kau tobat? Mantap tak? Masuk tak rayuannya, Bu? Masuk rayuannya. Iya bodoh ya kata Firaun. Kan? Nah, itu bisikannya, dahsyatnya iblis itu. Kepada kita ini dah mau baik, pergilah minta maaf sama si anu tu. Dalam hati ni ilham, diberikan ilham. Datang pula ada bisikan setan. Inyo masih muda pada mampu ngalo minta maaf je nya. Inyo lah tiba jawab. Gengsi lah dan. Itu kalau nampak salah orang aja tu mirip sama iblis tu. Mau nyebut diri besar pula, gengsi dia sama dengan Firaun tu. Jadi kita kalau ngakui kesalahan tu, ngakui aja lah. 7 bulan disuruh Allah berzikir ya. Tak bisa cakap lebih dari 15 menit. Sekali bercakap waktu nengok mic berhenti je payah. Kena ingin berzikir terus. Baik ibunda yang mulia ketana. Jadi Firaun ini terkutuk. Sebut namanya laknatullah alaih. Sebut nama iblis laknatullah alaih. Kena tidak bertauhid. Sebut nama Abu Jahal laknatullah alaihi. Semua yang tak patuh kepada Allah maka laknat atasnya. Kepatuhan itulah tauhid itu. Paham? Nah, kita lihat kisah-kisah yang patuh. Jadi Firaun ini memimpin. Dia mimpilah satu malam kan, kita lihat di dalam Al-Qur'an tuh ya, dalam surah Al-A'raf, dalam surat apa ya? Kisah tuh. Lupa saya nama suratnya. Pokoknya kisahnya gitulah. Nanti Ibu bisa bertemukan dalam Al-Qur'an. Wa auhauna ila ummi Musa wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada ummi Musa. Tak mungkin pula ibu Musa dapat wahyu kan? Dia kan bukan nabi. Maka diterjemahkan itu kami ilhamkanlah kepada ibu Musa. Nama ibu Musa ni Yakhabbet dalam bahasa Nasrani. Nama bahasa kitanya nanti dicarilah nama Islamnya. Siapa Bu nama Islamnya Bu? Ada di Google tuh. Hah? Ya Yakhabbet, tapi nama Islamnya nama yang disebut sama Moses gitu kan, Musa alaihissalam. Jadi dia perempuan yang soleh. Dia punya anak 3. Satu Nabi Musa nih. Kemudian ada yang lahir sebelum dia namanya Harun. Kenapa Harun bisa selamat kok nggak dibunuh? Jadi nabi juga kan? Ada kakaknya namanya Miriam. Miriam namanya, Misrah Miriam nama kakaknya Nabi Musa, nama adiknya Nabi, iya nama kakaknya Nabi Musa. Jadi Firaun mimpi bahwa kerajaannya akan runtuh. Ada api ya kan datang, kemudian diterjemahkan oleh tafsir mimpinya nanti akan ada satu dari Bani Israel yang lahir akan menghancurkan kerajaanmu. Kamu akan hilang. Kata Haman nih pembisiknya, ahli profesornya Bu. Jadi dewan pakarnya presiden. Bisiknya salah. Maka lalu bagaimana menyelamatkan? Gini aja kata pembisiknya. Masa Tuhan perlu pembisik? Kan lucu tuh. Dia ngaku Tuhan tapi perlu juga pembisik lagi. Perlu juga dewan pakar. Kan bongak tuh. Dewan pakarnya bongak, Tuhannya bongak juga, sesama bongak. Itulah laknatullah alaih itu. Ada enggak orang begitu gini Bu? Banyak. Ditukarnya ini halal, yang Allah halalkan diharamkannya. Yang Allah haramkan dihalalkannya. Firaun enggak tuh? LGBT itu jelas haram, dibikinnya legalitas. Dibikinnya hak asasi manusia. Hati-hati Bu. Ustazah-ustazah pun ada yang LGBT. Penyakit. Ustaz-ustaz pun ada yang LGBT. Kenapa? Karena itu karakter yang sulit dirubah kalau dia tak mau bertobat. Bertobatnya LGBT luar biasa. Harus dikarantina, harus diinikan. Kata Nabi kalau nak berubah juga dia bunuh. Ini LGBT kaum umat Nabi Lut. Bu, kalau berzina itu belum lagi menyimpang.
dari fitrah manusia, tapi dia melanggar aturan Allah, dosa besar. Kalau dia berhubungan atas izin Allah, namanya nikah. Maka yang belum nikah cepatlah nikah. Yang nikah itu tuh sunnah. Apa makna nikah tuh? Hubungan seksual antara laki-laki perempuan atas izin Allah, dapat pahala. Kalau tak atas izin Allah, namanya zina, dosa besar. Kalau menyimpang jantan sama jantan, betino sama betino, namanya apa, Bu? Fitnah, musibah. Apa musibahnya? Tak ada manusia lahir lagi, hilang khalifah tuh, habis. Berarti dia kan menentang ajaran Allah Ta'ala. Apa buat? Maka Allah laknat. Yang orang dekat dia pun, yang taat pun dibantai juga, habiskan, hancurkan. Maka kaum LGBT ini memang perusak. Jangan azazi kan? Masa azazi manusia, azazi binatang kan ada dah. Bu, binatang anjing, pernah tak ibu tengok anjing jantan kawin sama anjing jantan? Ini ada jantan sama jantan kawin, betina sama betina kawin. Masuk pula podcast, bangga pula tu. Kita tengokkannya. Tahu ibu namanya siapa? Tengoklah tu lah. Ibu suka kali ibu nonton Bunda Korla kan? Jangan tonton Bunda Korla tu lagi. Bunda Korla tu komandannya tu. Nama Idris, nama aslinya. Orang makan baru tu, Bu. Tinggal Jerman kan. Ada lagi si Ragil, kawinnya jo apa di apa tuh di Jerman tuh. Guru TK ya. Di Indonesia enggak dapet kayaknya kan. Bukan baru ada enggak? Kini ini terorganisir dia. Awak lari ke tauhid ya. Itu orang-orang rusak tauhid itu. Maka Ummu Musa nih habis dah, sambung aja lah bulan depan dah. Jadi ya zuhur lama ya, Bu. Zuhur kan 1:30. Ibu boleh pulang 11:30. Jadi, Bu, ketika Fir'aun nih sudah memutuskan setiap anak laki-laki lahir akan dibunuh, maka dibunuhlah. Dikisahkan dalam 10 tahun tuh semua laki-laki dibunuh. Tentu tak ada laki-laki lagi. Lalu kata pembisiknya, kalau gitu nanti bisa hilang manusia. Tidak ada lagi peneruskan. Gini aja lah kata pembisiknya. Menterinya nih, Bu, kata dewan pakarnya, setiap yang lahir tahun ganjil kita bunuh, setiap lahir tahun genap kita biarkan hidup. Maka lahirlah Harun di tahun genap. Selamat dia. Ya kan? Selamat. Kalau perempuan kan tidak apa-apa. Tahu-tahu Nabi Musa lahir di tahun ganjil. Wah, ini gawat nih. Maka ibunya kan, tapi tauhidnya benar kan? Yakin kepada Allahnya benar. Maka macam mana Allah kasih wa auhayna ila ummi Musa, kata Allah. Kami ilhamkan. Seperti kan, tapi itu, Bu, wa auhayna itu kan dah wahyu tuh, Bu. Jadi posisi perempuan itu bisa lebih daripada nabi. Kenapa? Dia melahirkan nabi. Maka Allah beri juga dia wahyu, tapi wahyu itu petunjuk, ilham, bukan untuk petunjuk ngajarkan kepada orang, tapi apa? Kepada dirinya. Itu kehebatan tauhidnya, Bu. Kami ilhamkan kepadanya. Dia yakin bahwa Allah Maha Penolong. Apa yang diilhamkan, Bu? Apa yang diilhamkan sama Ibu Musa? Anyutkan bayi itu. Tapi anyut itu pakai tali. Pakai tali itu, Bu. Terus bilang sama kakaknya, nanti kalau datang Satpol PP ya Fir'aun, jadi kan kalau datang Satpol PP-nya Fir'aun, talinya itu anyutkan, lepaskan talinya, ikuti. Nanti kalau Satpol PP dah pergi, ambil, tarik lagi, nanti susukan. Nanti kalau dah berhenti dia ngamuk, masukkan lagi dalam kotak tuh. Tiba-tiba lewat Satpol PP yang beberapa hari berikutnya, rupanya pas tali tadi mau dia udah lepas tali, terlapihnya, Bu, nggak terpegang lagi sama kakaknya, anyut. Satpol PP pergi, tapi kakaknya terus ngintip, diintipnya terus, kemana lah larinya kotak nih tadi. Rupanya Allah Ta'ala kan begitulah, kami wahyukan kepada Ibu Musa untuk buat kotak, kemudian hanyutkan, nanti kami kembalikan dia. Kami kembalikan Musa itu balik sama emaknya. Tapi dia yakin, Ibu, kalau Ibu gitu bisa enggak, Bu? Yakin enggak kira-kira? Itu hebatnya tauhidnya kan. Yakinnya kepada Allah tuh dahsyat tauhidnya tuh. Bahwa kalau patuh sama Allah, maka pasti Allah akan wujudkan. Yang tak mungkin bisa jadi mungkin. Yang tak ada bisa jadi ada. Ini kisah Ibu Nabi Musa. Lalu anyut Nabi Musa tuh, diikuti sama kakaknya. Anyut. Rupanya tersangkut, Bu, di tempat pemandian istri raja. Tersangkut ya, nyanyi sangkutnya siko. Ditengok sama Asia kan,
rupanya dia suka dengan bayi ini, ganteng. Dia ambilnya, dibawanya, dia suka dan menyenangkan, qurratu a'yun, saya nak dipandang mata. Dilapornya sama Fir'aun. Fir'aun jatuh sayang dia, karena istrinya sayang. Harusnya tahun ini bayi tahun ganjil dibunuh nih kan, tapi kan sayangnya. Abang coba bunuh bang, kok dan sayang dia nyobek, kok bang ndak dia jatah lah, ndak lagi masalah gitu kan. Tapi memang Siti Aisyah itu tak sempat disentuh oleh Fir'aun. Asal mau disentuh Fir'aun itu stres. Jadi Allah lindungi dengan karena tauhidnya. Karena Allah Ta'alanya. Betul hebatnya tauhid. Lalu apa bu? Dipungut, jadi anak angkat di kerajaan kan. Lalu nangis Nabi Musa nih. Oh nangis. Kakaknya kan ngintip terus tuh. Dikasih susu nak mau, dikasih ini nak mau, dikasih ini nak mau. Nangis. Lalu katanya dipanggillah seluruh ibu-ibu, siapa yang bisa nyusukan. Enggak ada satupun. Datang si kakak tadi. Wahai Tuan, kata kakaknya, mau ndak aku tunjukkan satu orang yang bisa nyusukan dia nih. Yang bisa nyusukan dia, padahal maknya sendiri. Itu hebatnya kan, nak beranak itu yang bertauhid kepada Allah tuh. Mau ya Tuhan, wahai Tuhan, boleh katanya. Bawalah ke sini. Datang maknya, kan dikembalikan sama mamanya kan. Akhirnya apa? Digaji, ya kan, udah nyusukan anak sendiri, digaji pula lagi, kan hebat kan? Itu pertolongan Allah. Sampai beberapa bulan kemudian, kata mak Nabi Musa, saya punya anak juga laki-laki di rumah, namanya Harun, lahir di tahun genap. Ini tak dibilang anaknya kan. Saya perlu untuk jaga adik-adiknya. Kira-kira boleh enggak Musa kecil ini saya bawa ke rumah saya, supaya saya tak bolak balik ke kerajaan nih. Kan dah bebas maknya di kerajaan. Wah, udah hebat kan. Kata Fir'aun, bolehlah, bawalah anak ini pulang sampai dia besar. Sudah dibawa pulang, disusukan, digaji tiap bulan lagi. Wah, kan hebat tuh. Anaknya suram. Itu dah Allah Ta'ala menyelesaikan masalah. Akhirnya jadi anak angkat raja, digaji yang subhanallah. Begitu kalau tauhidnya benar. Asia gitu juga. Maryam juga begitu kan. Tinggal di sebalik mihrab, kerjanya memuji Allah, berzikir, beribadat tiap hari, sampai Allah turunkan apa bu? Hidangan dari langit. Ibu pernah dapat hidangan dari langit? Begitu saking dahsyat tauhidnya, keyakinan. Itu la ilaha illallah. Tapi ujian untuk membetulkan tauhid itu dahsyat bu. Tidak ada ujian yang paling dahsyat di atas dunia ini kecuali ujian untuk membetulkan tauhid. Karena dia menyelamatkan kita untuk masuk surga. Masuk surga itu tak mudah. Masa masuk surga mau geleng-geleng aja gitu. Tentu Allah uji. Tapi uji itu apa bu? Untuk memperkuat tauhid, untuk memperkuat keberadaan Allah, untuk meniadakan keberadaan kita. Apa yang kita kuatkan tuh? La ilaha illallah. Nafi isbat, kalimat iman, kalimat ikhlas, kalimat yang mengantarkan kita kepada ridhonya Allah. Mau ibu sambung nih? Sampai sini aja lah ya. Paham sudah ya? Kalau kisahnya banyaklah. Semua wanita-wanita solehah yang melahirkan anak-anak yang menjadi nabi itu, tak ada wanita yang melahirkan anak yang jadi nabi yang wanitanya pembangkang. Tak ada. Semua mak nabi itu solehah. Dan semua mak-mak nabi itu adalah orang soleh, solehah yang tauhidnya benar. Jadi kalau ada orang bilang ibunya nabi masuk neraka, itu kurang ajar. Bo, dengarkan, ukhti. Pernah dengar pengajian kan? Katanya mak Nabi masuk neraka, ayah Nabi masuk neraka. Itu orang tuh kurang ajar. Karena Nabi itu tak mungkin jadi Nabi kalau bukan lahir dari seorang ibu yang solehah. Man Aminah. Siapa itu Aminah? Siapa itu Aminah? Nanti kita kaji, kan? Aminah tuh dahsyat bu. Lahirnya aja keluar cahaya. Dia aja tahu, diilhamkan kepada dia. Nanti suatu saat anak ini akan menjadi pemimpin dunia di dua alam semua. Siapa yang menyaksikan itu? Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Maka tauhid ini adalah penyelamat di atas penyelamat. 9 tahun Nabi berdakwah di Mekah, Bu. 9 tahun Nabi berdakwah di Mekah pertama tu ndak ada ngajak orang solat dah bu, ndak ada ngajak orang bayar zakat dah bu. Hanya bilang la ilaha illallah saja. Siapa wanita pertama dengan tauhidnya di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, yang banggakan, kita rindukan, yang tauhidnya benar hanya la ilaha illallah, lalu dibunuh, dan dia adalah wanita syahidah pertama. Siapa bu? Sumayyah.
Sumayyah tuh cuma bilang la ilaha illallah, patuh, diikat di gantungan, ditusuk, ditombak, dirobek, ditusuk kemaluannya, tembus. Tapi dia cuma bilang ahad, la ilaha illallah. Kita bilang la ilaha illallah hari ini tidak ada ditusuk, ditembus, di apa, malah dikasih ongkos lagi, dikasih honor. Nak mau juga patuh sama Allah. Ayo yang parah bana awak tu. Ya Bu. Sampai sikolah sambung lo payah berhenti ya kok. Dek gara-gara 7 bulan tadi tu. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'atan marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami hari ini pertemuan datang rahmat dan kasih sayang-Mu. Jadikan kesudahan majelis ini kesudahan yang menghapuskan dosa-dosa kami dan menutup aib kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma bika asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami berpagi, berpetang dan kami berhari-hari yang Kau tetapkan pada kami masih ada waktu. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas jalan yang lurus, atas jalan yang telah hanifnya Nabi Ibrahim alaihissalam, di atas jalan kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di atas petunjuk aturan yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, wa millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin, dan milahnya cara hidup yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebaik-baik tauhid ya Allah. Dan sesungguhnya kami bukanlah orang-orang yang mempersekutukan ya Allah. Ya Allah, betulkanlah tauhid kami ya Allah, betulkanlah persembahan kami ya Allah. Terimalah ibadah kami ya Allah, salat kami ya Allah, puasa kami ya Allah, sedekah kami ya Allah. Apapun yang kami lakukan, terimalah ya Allah, hanya untuk-Mu ya Allah. Jika ada niat kami yang salah dan khilaf, maka maaf dan ampunilah ya Allah. Ya Allah, kepadamu lah kami berharap dan hanya kepadamu lah kami menyerahkan segala sesuatu urusan kami. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh.